Wei Tong Tian. Perundungan atau bullying dalam bahasa Inggris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Biasanya dengan memaksa melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Perundungan seringkali dilakukan terhadap anak kecil yang lemah dan tidak berdaya, yang membutuhkan perlindungan dan kasih sayang, yang tidak mampu memberikan perlawanan karena masih kecil dan lemah. Perundungan terhadap anak kecil bisa dilakukan oleh orang lain, bisa juga dilakukan oleh keluarga sendiri, termasuk ayah dan ibunya, yang merupakan tempat berlindung dan sumber kasih sayang. Perundungan juga seringkali dilakukan terhadap orang yang lemah secara fisik, misalnya disabilitas, atau yang lemah secara mental, contohnya remaja yang inferior atau kurang percaya diri. Perundungan juga sering dilakukan terhadap orang yang lemah secara sosial, contohnya kelompok masyarakat minoritas. Bahkan, perundungan dapat dilakukan terhadap jenazah orang yang sudah meninggal dunia, yang tidak memiliki daya hidup jasmani untuk memberikan perlawanan terhadap pelaku yang memaksakan kehendak dengan melaksanakan upacara pemakaman yang tidak sesuai dengan iman dan keyakinan almarhum semasa hidupnya. Biasanya perundungan terhadap jenazah dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan, bisa pasangan atau anak-anak yang sudah berbeda keyakinan dengan almarhum. Terkait dengan perundungan terhadap jenazah, beberapa pihak menganggap hal ini biasa saja, tidak masalah. Alasannya, karena orang sudah mati tidak tahu apa-apa. Mau diperlakukan seperti apapun juga tidak akan tahu, tidak akan merasakan. Apalagi berkaitan dengan sesajian. Beberapa orang malah mentertawakan. Lucu, orang sudah mati kok dikasih sesajian. Memangnya bisa makan? Kami melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dalam keyakinan agama Konghucu, memperlakukan orang mati, benar-benar sudah mati, itu tidak berperi cinta kasih. Memperlakukan orang mati seperti orang benar-benar masih hidup, itu tidak bijaksana. Maka, ketika orang tua kita meninggal dunia, sebagai umat Konghucu, kita menyajikan buah, kue, dan makanan kesukaan orang tua kita, dan melaksanakan upacara duka sesuai dengan tata susila. Hal ini menunjukkan bahwa kita mencintai orang tua kita, bukan hanya semasa beliau masih hidup. Bahkan ketika beliau sudah meninggal dunia pun, rasa cinta dan bakti kita tidak berubah. Ada prasetya anak berbakti untuk baik-baik melanjutkan kebajikan orang tua, sehingga di waktu-waktu selanjutnya keluarga tetap melakukan berbagai upacara peringatan walaupun orang tua telah lama meninggal dunia. Terkait dengan bakti kepada orang tua, Nabi Kungzi mengajarkan bahwa kita tidak boleh melanggar. Pada saat hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan, dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Kesusilaan disusun berdasarkan peradaban manusia yang berkembang. Kalau kita mengatakan kesusilaan itu tidak penting, pantaskah kita menyebut diri kita manusia yang beradab? Kita sebagai manusia terlahir ke dunia mutlak melalui kedua orang tua kita.
mendapatkan perawatan dan kasih sayang, barulah dapat tumbuh dewasa. Setelah dewasa pun, kita tetap membutuhkan orang tua kita. Ketika sakit, kita memanggil orang tua kita. Saat lapar, teringat masakan orang tua. Ketika mengalami kesulitan, kita butuh nasihat orang tua kita. Saat kita dewasa, orang tua kita memasuki usia tua. Kita hanya memiliki sangat sedikit waktu untuk merawat mereka. Bahkan terkadang kita tidak sempat sama sekali. Ketika anak sakit, orang tua merasa sedih. Hati ibu tertindih bukit. Rasa ayah terganjal gunung. Pengorbanan orang tua untuk anaknya tidak pernah bisa kita ukur. Tidak pernah cukup kertas dan tinta untuk menuliskannya. Dan tidak akan pernah terbalaskan dengan apapun yang anak lakukan dan berikan sampai kapanpun. Masalah keyakinan, masalah agama, itu adalah hak asasi manusia, hak yang sangat mendasar. Jika setelah dewasa, seorang anak berubah keyakinan, memilih agama yang berbeda dengan orang tuanya, itu adalah hal yang sangat wajar di masa sekarang ini. Namun, melakukan perundungan terhadap jenazah orang tua, apakah ada agama yang membenarkannya? Mari kita renungkan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wei Te Tong Tien.